Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lumina Indonesia. Hari ini saya ingin melanjutkan akar-akar penyebab tadi ya, penghambat dalam melakukan save. Ada 11, part 2. Tadi kita terakhir di part 1. Yang belum nonton bisa nonton dulu. Kita bahas nomor 1 sampai 5. Dan hari ini, saat ini kita akan membahas ke poin yang ke-6. Poin ke-6 apa? Yaitu akar masalah yang belum ditemukan. Akar masalah yang belum ditemukan. Jadi saya seperti bisa semuanya bisa melihat ya, saya berdiri di depan pohon. Di sini ada pohon, di sini ada daun ya, ada cabang-cabang dan ada ranting-ranting. Terkadang emosi yang kita ingat gitu ya, yang kita sadari, yang kita rasakan itu cuman hanya bagian daun atau ranting aja. Jadi ketika kita hilangkan, misalnya di sini saya hilangkan daunnya gitu ya, atau saya potong rantingnya, ternyata masih ada bagian yang lainnya, yaitu batang dan akarnya yang masih ada gitu. Jadi walaupun misalnya kita cabut daunnya, ya itu akan muncul lagi gitu dengan mudahnya. Jadi pentingnya mencari akar masalah adalah ketika kita sudah ketemu, langsung kita cabut akarnya, ya semua masalah yang besar ataupun yang kecil efeknya semua akan hilang dengan lebih cepat lagi itu di sana. Tetapi memang tidak mudah menemukan akar masalah. Bagi saya sendiri pun saya butuh waktu dan pelatihan. Akhirnya ini ternyata akar masalah dalam diri saya gitu ya, yang membuat saya menjadi kayaknya nggak enak banget gitu rasanya, dan susah banget menjadi bahagia tanpa syarat gitu. Bahagia harus ada syaratnya gitu, dan menjadi orang yang pemaksa banget gitu ya sama Allah. Nah itu tentang saya gitu ya. Kalau pemirsa semuanya mungkin punya cerita yang berbeda lagi. Jadi akar masalah yang terbesar itu terkadang kita tidak menyadarinya karena sudah bertumpuk lama banget, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu ya. Seperti yang saya jelaskan di part 1, biasanya masalahnya kita ya udahlah, biarinlah gitu. Ya udahlah dan biarinlah itu kita tidak menyelesaikan masalahnya, tapi masalah itu masih ada di sini gitu ya. Hanya tertutup dan terpendam saja. Sebenarnya akar masalah seringkali ya, akar masalahnya di sini disampaikan penyakit fisik berakar pada kejadian traumatis yang tidak teratasi, terjadi secara tidak sadar. Misalnya cuma dipukul pakai gayung, dasar kamu anak bodoh misalnya. Itu kejadiannya umur 7 tahun. Sampai sekarang ternyata itu yang menjadi problemnya, bisa jadi gitu ya. Misalnya migrain, munculnya kapan? Setelah perceraian gitu. Insomnia sejak kapan? Sejak PHK atau sejak skripsi saya ditolak gitu ya, atau sejak saya nggak jadi nikah gitu. Nah itu kejadian traumatis yang terjadi secara tidak sadar, alergi, asma dan lain sebagainya setelah kematian dari anak itu. Lalu bagaimana menemukan problem permasalahannya? Ini yang paling penting sebenarnya ya, dasarnya ya. Kalau di save itu ketika training kita bilangnya this is the big monster. Jadi setiap kita tuh punya big monster yang secara nggak sadar, secara nggak refleks itu membayang-bayangi hidup kita gitu ya, dan ya dia akan muncul natural atau otomatis gitu. Jadi ada beberapa yang bisa pemirsa Bapak Ibu semua gunakan untuk mendeteksi permasalahan utama. Yang pertama adalah sejak kapan rasa ini mulai terasa? Pertanyaannya. Yang kedua, apa yang sedang terjadi ketika pertama kali Anda merasakan sakit ini? Lalu yang ketiga, jika Anda mengulang hidup Anda, peristiwa apa atau siapa yang ingin Anda hindari? Lalu yang selanjutnya, penyakit ini mengingatkan Anda pada siapa atau kejadian apa? Nah, sering-sering kita ingatkan, nanti mudah-mudahan Allah bantu pemirsa semuanya untuk menemukan masalah terbesarnya, dan ketika masalah terbesarnya itu ketemu, Masya Allah ya, Allah akan memudahkan kita untuk melihat dan memahami hidup ini menjadi lebih baik lagi. Yang ketujuh adalah aspek yang berubah-ubah. Misalnya dia bilang, saya trauma nih kecelakaan mobil gitu ya. Kenapa? Ketika di save sudah hilang. Tapi besok lagi dia bilang, ngelihat ada orang kecelakaan tuh mulai lagi muncul lagi. Berarti kan belum selesai. Jadi kecelakaan mobil ini ada beberapa aspeknya. Yang pertama bisa jadi ketika proses kecelakaan itu melihat darah yang muncrat kemana-mana membanjiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, suara tabrakan yang sangat keras gitu ya, sangat keras. Lalu yang ketiga, teriakan para korban. Yang selanjutnya suasana yang mencekam. Itu bisa menjadi kondisi aspek yang berubah-ubah. Lalu yang kedelapan, membutuhkan sentuhan orang lain atau
Jadi ketika kita sudah mencoba ternyata belum berhasil, berarti Allah menginginkan kita membutuhkan orang lain untuk membantu kesembuhan kita gitu. Misalnya melakukan tapping, memberikan feedback yang berharga bagi diri kita sendiri, memberikan perspektif dan persepsi berbeda terhadap suatu kejadian yang kita terima gitu. Lalu seperti contohnya lah pemain atlet apapun pasti mereka butuh pelatih ya. Ibaratnya kita juga membutuhkan pelatih. Maka silahkan pemirsa cari siapa kira-kira yang akan menjadi pelatih yang bisa memberikan perspektif yang berbeda terhadap sesuatu hal dalam hidup kita. Lalu saat kita istilahnya membantu orang lain atau membahagiakan orang lain, insya Allah Allah juga akan membahagiakan dan membantu semua urusan kita. Yang 9, tidak ingin berubah. Ini yang paling parah sebenarnya. Karena di konsep manajemen perubahan, langkah paling pertama itu ada satu metode perubahan namanya awareness ya. Jadi orang kalau nggak punya awareness itu agak susah diajak gitu. Nah, bagaimana membangun awareness biasanya? Kalau saya tidak melakukan perubahan, apa yang terjadi? Terus ketika saya tidak berubah, kerugiannya kira-kira apa? Dari segi finansial dan non finansial itu bisa menjadi salah satu atau beberapa cara untuk membangun perubahan di dalam diri kita. Oke, yang 10 itu kita melakukan pernafasan collarbone. Ini ada pembahasannya sendiri. Dan yang terakhir 11 kita alergi terhadap objek tertentu. Ini sedikit jarang sih ya, walaupun ada case-nya, tapi kalau ya saya tangani sedikit jarang. Salah satunya adalah energi toksik. Energi toksik itu bisa jaket kulit, jam tangan ini, terus anting, perhiasan, makanan gitu ya, rokok dan lain sebagainya. Jadi ketika proses safe, kecuali yang untuk menghentikan kecanduan merokok ya, rokoknya sementara dihentikan dulu. Itu bisa dihindarkan dulu yang energi toksik. Kalau semisalnya ya, tadi objeknya itu di sini juga alergi, dari objek alergi dan kita melakukan safe terhadap objek alergi tersebut. Oke, alhamdulillah sudah selesai nih 2 part membahas 11 penghambat implementasi di safe. Ini hanya sharing ringan. Kalau Bapak Ibu dan pemirsa semua tertarik lebih lanjut, silahkan mencari komunitas safeter di sekitar Bapak Ibu dan ikutin trainingnya gitu. Kalau saya sih biasanya ngadain kelas Certified Safe for Healing. Nanti silahkan siapapun yang membantu Bapak Ibu, intinya tujuannya adalah Bapak Ibu berusaha untuk menjadi bahagia tanpa syarat dan bisa lebih memaknai hidup ini lebih baik lagi. Oke, terima kasih sudah menonton di video part 2 ini. Jika pemirsa dan Bapak Ibu semuanya dimanapun berada merasa video ini bermanfaat dan bisa membantu hidup orang lain lebih baik lagi gitu ya, dan memberikan manfaat yang lebih banyak, mempermudah hidup orang lebih banyak. Maaf ya, ada skip sedikit. Jika merasa video ini membantu orang lain dan Bapak Ibu pemirsa semuanya pengen orang lain juga menemukan hikmah yang lebih baik lagi, boleh silahkan di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.